Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuria dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 2 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwoyo selaku pembimbing mata kuliah studi Al-Quran yang telah memberikan tugasnya kepada mahasiswa, yaitu meresum materi subbab surat dan ayat Al-Quran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang resuman saya. Baik, kita mulai dari sekarang ya. Menurut saya bahwa ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat dari Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril menurunkan beberapa ayat kepada Rasulullah dan menunjukkan kepadanya tempat-tempat ayat itu harus diletakkan dalam surat atau ayat yang diturunkan sebelumnya. Riwayat tersebut menjadi isyarat bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran adalah taufiki dari Nabi sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, urutan ayat Al-Quran seperti yang ada dalam mushaf yang beredar di antara kita adalah taufiki, yaitu tanpa diragukan lagi ya pastinya. Sebab para sahabat tidak akan menyusunnya dengan tertib yang berbeda dengan mereka dengar dari bacaan Nabi. Kemudian menurut saya surat yaitu secara bahasa surah artinya mulia, derajat atau tingkatan dari sebuah bangunan. Sedangkan istilah adalah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan, penghabisan, dan bisa dikatakan bahwa urutan surat Al-Quran itu taufiki dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan Jibril kepada atas perintah Tuhan. Kemudian yang mendukung pendapat ini adalah bahwa Rasulullah telah membaca surat secara tertib di dalam sholatnya. Menurut Ibnu Abi Syaiban meriwayatkan bahwa Nabi pernah membaca beberapa surat mufassal atau surat-surat pendek dalam satu rakaat ya. Dikatakan bahwa urutan surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat, mengingat adanya perbedaan urutan di dalam mushaf mereka. Kemudian dapat dikatakan bahwa sebagian surah itu urutannya taufiki dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan urutan sebagian surah pada masa Nabi. Misalnya, keterangan yang menunjukkan urutan asbabut tiwal, al-hawamim, dan al-mufassal pada masa hidup Rasulullah. Apabila membicarakan tentang ketiga pendapat tersebut, di sini jelas ya bagi kita memilih pendapat yang kedua, yaitu yang menyatakan urutan surat Al-Quran itu berdasarkan ijtihad para sahabat, tidak bersandar dan berdasar pada satu dalil. Namun ijtihad sebagian sahabat mengenai urutan mushaf mereka yang khusus merupakan ikhtisar mereka sebelum Al-Quran dikumpulkan secara tertib. Surat At-Taubah memiliki sejumlah nama, di antaranya nama-nama yang dapat disebutkan dalam tulisan ini adalah Baro'ah, yang artinya asli, adalah berlepas diri. Surah ini juga dinamakan dengan Al-Mudamdimah, yaitu yang berarti curahan, karena isi surat ini mengungkapkan curahan murka Allah kepada orang-orang yang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan para perawi yang lain yang menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Al-Karimi dalam Al-Burhan mengatakan, urutan surat seperti kita dikenal sekarang ini adalah menurut Allah pada Lauhul Mahfuz. Al-Quran sudah menurut urutan ini dan menurut tertib ini pula Nabi membacakan di hadapan Jibril setiap tahun apa yang dikumpulkan dari Jibril itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat semuanya. Dadah, jaga kesehatan ya.